Salam kerahiman. Hari ini 8 Januari. Kita akan baca dari 177. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 177. Pembaruan kaul. Sejak saat aku bangun tidur pada pagi hari, rohku sepenuhnya tenggelam di dalam Allah, di dalam samudera kasih itu. Aku merasa bahwa aku telah sepenuhnya tenggelam di dalam Dia. Dalam Misa Kudus, cintaku akan Dia mencapai puncak intensitasnya. Sesudah pembaruan kaul dan komuni kudus, tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku dengan amat mesra, "Putriku, pandanglah hatiku yang maha rahim." Ketika aku menatap hati yang maha kudus, berkas sinar yang sama seperti terlihat dalam gambar sebagai darah dan air memancar darinya, dan aku memahami betapa besarnya kerahiman Tuhan. Dan sekali lagi Yesus berkata kepadaku dengan mesra, "Putriku, berbicaralah dengan para imam mengenai kerahimanku yang tak terselami. Api kerahiman membakar aku. Aku ingin terus mencurahkannya ke atas jiwa-jiwa. Tetapi jiwa-jiwa tidak mau percaya kepada kebaikanku." Tiba-tiba Yesus menghilang, tetapi sepanjang hari itu rohku tetap tenggelam dalam kehadiran Allah yang nyata, kendati ada kegaduhan dan obrolan yang biasanya terjadi sesudah suatu retret. Semua itu tidak sedikit pun mengganggu aku. Rohku berada dalam Allah, meskipun secara lahiriah aku ambil bagian dalam percakapan dan bahkan pergi untuk berkunjung ke Derdi. 177. Suster Faustina sharing cerita tentang pembaharuan kekal, tentang pembaruan kaul. Sejak bangun tidur, rohku sepenuhnya tenggelam di dalam Allah. Ada di dalam samudera kasih sejak bangun tidur. Bandingkan dengan kita ya, begitu bangun yang kita ingat apa? Doa malaikat Tuhan jam 6 pagi, atau waduh kesiangan saya harus lakukan ini, lakukan itu, atau tidur lagi. Itu menjadi perbandingan ya dengan Suster Faustina sejak bangun tidur. Dalam Misa Kudus, cintaku akan Dia mencapai puncak intensitasnya. Dan sesudah pembaruan kaul dan komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus. Berkali-kali, berulang kali Suster Faustina sharing dalam perayaan Ekaristi itu banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Dan hari ini dia sharing bahwa setelah pembaruan kaul dan komuni kudus, dia melihat Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, "Putriku, pandanglah hatiku yang maha rahim." Yesus ingin dipandang hatinya yang maha rahim. Bukan hal yang lain, tapi hatinya yang maha rahim. Kalau kita lihat dari gambar kerahiman yang memancarkan sinar-sinar, dan di situ seperti yang dia lihat di tahun 1931. Padahal waktu Diary 177 ini belum ada lukisan yang dibuat oleh Eugeniusz Kazimierowski ya, tapi dia sudah melihat pemandangan penampilan Yesus yang maha rahim dengan sinar-sinarnya. Karena Diary 177 ini terjadi di tahun 1932, lukisan 1934 ya. Ketika aku menatap hati Yesus yang maha kudus, jadi Yesus minta lihat hatiku yang maha rahim. Dan yang dimaksud adalah hati yang memancarkan dua sinar. Darah yang melambangkan kehidupan baru dan air yang melambangkan kekudusan. Seperti yang dia lihat ya, katakan ya. Dan aku menyadari betapa besarnya kerahiman Tuhan.
Kalau kita melihat gambar Yesus yang Maha Rahim, dengan hatinya Yesus yang Maha Rahim, yang memancarkan dua sinar, itu dia berikan kepada kita semua pada saat dia di atas salib. Pada saat dia wafat pun, dia tetap memberikan yang paling berharga, yang paling dibutuhkan oleh kita semua, yaitu kehidupan yang baru dan menguduskan kita semua. Itulah yang Suster Faustina lihat sebagai bukti betapa besarnya kerahiman Tuhan. Untuk memahami kerahiman Tuhan, memang kita perlu belajar. Kita perlu merenung dan kita perlu berdoa. Kita memandang gambar Yesus yang Maha Rahim. Tampilan ini bukan hanya tampilan biasa, tapi semuanya punya makna, punya maksud. Dengan melihat gambar kerahiman ilahi, aku menyadari kerahiman Tuhan. Buat kita semua yang belum bisa menggali, menyadari, merasakan kerahiman Tuhan, mari bulan Januari ini kita setia memandang gambar Tuhan yang Maha Rahim. Karena melalui gambar tersebut, Tuhan bisa memakai gambar tersebut untuk menyapa dan memperkenalkan dirinya. Dengan melihat gambaran Yesus yang Maha Rahim yang ditampilkan pada tahun 1931, kita bisa menyapa. Yesus menyapa kita, sekaligus kita juga menyapa Yesus. Yesus juga memperkenalkan dirinya. Ini loh, aku yang rela menderita, dicambuk, disalib, wafat demi engkau. Tapi bukan karena mau membalas dosa kalian, tapi justru karena kalian berdosa, karena kalian papa, karena kalian tidak berdaya, maka aku memberikan sinar-sinar kerahiman yang memancar dari hatiku yang Maha Rahim. Dari gambar ini kita bisa banyak mendapat atau menggali atau mendengar atau memperoleh pencerahan dari Tuhan. Melalui gambar ini, tangan Yesus yang memberkati, kita bisa merasakan Yesus mengatakan, aku mengasihimu. Dengan tangan yang ada bekas pakunya, Yesus bisa berkata, aku siap mati buat kamu. Dengan tampilan ini, dengan memberikan dua sinar kerahiman, Yesus juga berharap kita menjadi alatnya, menjadi perpanjangan tangannya untuk juga menyalurkan kerahiman ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi, Yesus pun bisa berkata dalam tanda kutip, dalam kita melihat gambar itu, Yesus mau katakan, aku mengandalkan engkau untuk mewartakan, menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Kita dijadikan alatnya. Pertanyaan yang lain dengan melihat gambar ini, Yesus mungkin bisa bertanya pada kita, apakah engkau mengandalkan aku dalam hidupmu sehari-hari? Yesus juga bisa berkata melalui gambar ini, lihat dadaku yang ditembus oleh tombak yang dilakukan untuk menebus dosa-dosamu. Sudah aku hapus, sudah aku tanggung dengan penderitaanku sampai wafat di salib. Dosamu sudah aku tanggung. Kata-kata atau pencerahan lain yang Tuhan Yesus bisa katakan juga, dari dadaku yang Maha Rahim, dari hatiku yang Maha Rahim, memancar darah dan air. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda kasihnya Yesus kepada kita semua manusia berdosa. Melalui gambar ini, Yesus juga bisa berkata, tataplah aku, maka engkau akan kenal siapa aku. Lanjut ya. Yesus berkata di 177, berbicaralah pada para imam mengenai kerahimanku yang tak terselami. Yesus minta pada Suster Faustina. Pada saat ini Yesus juga minta pada kita semua, para devosan kerahiman, untuk berbicaralah dengan para imam mengenai kerahimanku yang tak terselami. Bukan bicara tentang devosi kerahiman ilahi, bukan bicara koronka, bukan bicara jam kerahiman, tapi bicarakan tentang kerahiman Tuhan yang tidak terselami. Karena apa?
Karena Yesus katakan, api kerahiman membakar aku. Jadi kalau kita bayangkan Yesus menggebu-gebu ya, sangat bersemangat untuk mewartakan, membagikan kerahimannya. Dan aku ingin terus mencurahkannya ke atas jiwa-jiwa. Itu ada dua kondisi yang Yesus ceritakan. Kenapa kita harus berbicara pada para imam? Pertama tadi dikatakan, api kerahiman membakar aku. Dan yang kedua, aku ingin terus-menerus mencurahkan ke atas jiwa-jiwa. Dan para imam itu adalah kan wakilnya Yesus di dunia. Gembala-gembala yang Yesus berikan kepada kita. Tapi Yesus katakan, jiwa-jiwa tidak mau percaya kepada kerahimanku. Yesus memberikan satu keadaan, satu informasi kepada kita semua, betapa masih begitu banyak orang yang belum percaya pada kerahimannya. Oleh sebab itu, ini PR kita di tahun 2021 untuk semakin rajin, semakin giat mewartakan kerahiman Tuhan. Para imam yang bisa membantu Yesus. Kalau Bapak Ibu pernah ingat cerita atau kata-kata conversation antara Suster Faustina dan Yesus. Dia bilang kalau dia hanya pakai pastor Sopotsko saja untuk memberikan sakramen tobat sampai pasturnya meninggal pun nggak banyak jiwa yang bisa direngkuh, yang bisa mengalami kerahiman Tuhan. Oleh sebab itu yang paling penting adalah pewartaan sampai ke seluruh dunia. Dan bagusnya lagi zaman pandemi seperti sekarang ini, pertama, kita lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu untuk berdialog bersama-sama dengan Tuhan, dan pewartaan ini, cerita ini, sharing ini bisa menjangkau sampai ke seluruh dunia. Para imam perlu membantu Yesus untuk mencurahkannya ke atas jiwa-jiwa. Bisa dilakukan oleh para imam pada waktu homili, dalam pengajaran, dalam sikap para imam tersebut dalam hidupnya sehari-hari. Jadi panutan, jadi teladan. Itu aja untuk hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, terima kasih atas rahmat-Mu, atas belas kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh ingin merasakan ada dalam naungan-Mu, tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Kami juga mohon rahmat-Mu agar bisa mengerti, memahami kerahiman-Mu, dan dari pencerahan-pencerahan dengan memandang gambar Yesus yang Maha Rahim, kami bisa menggali banyak rahmat, berkat, firman-Mu, kata-kata-Mu, penghiburan-Mu, teguran-Mu untuk menjadi bekal kami di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa untuk para imam ya Tuhan, agar mereka juga mengerti akan kerahiman-Mu, mau mewartakan, mau menyebarkan kerahiman Tuhan melalui hidupnya sehari-hari, melalui pengajaran, melalui homili, supaya semakin banyak orang mengenal kerahiman-Mu. Kami mau serahkan para imam di paroki kami masing-masing, imam di seluruh dunia, untuk bekerja di ladang-Mu sehingga semakin banyak orang mengalami kerahiman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.